Silakan dinyalakan videonya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang dua hal ya. Pertama adalah facility layout, yang kedua tentang propagation value. Facility layout. Nah, silakan kamu dapatkan slide ini di Google Classroom. Di Google Classroom itu di network optimization ada yang nomor 37 software facility layout, yang kedua adalah SPV introduction tool ya. Ya, sudah siap? Ya. So, facility layout problem itu kalau kamu ada apa namanya satu lokasi ya, di mana ada istilahnya beberapa sub lokasi ya, di mana punya center, katakanlah ada center, ada beberapa center yang mempunyai demand ya. Center ini bisa jadi sub lokasi dan berapa demandnya. Kemudian kamu ingin mendapatkan satu fasilitas ya, di mana kamu akan meminimalkan perkalian antara demand dan jarak. Ya, jadi pada prinsipnya kamu akan mencari centroid ya, daripada facility location tadi ya, weighted centroid. Nah, ini contoh masalahnya seperti ini. Katakanlah kamu punya kantor, ya, kemudian ini desain kantornya ya. Nah, di dalam kantor itu pasti ada beberapa lokasi departemen ya kan, beberapa ruangan, katakanlah empat ruangan A, B, C, D. Nah, center daripada ruangan tersebut kita tahu XY-nya. Ya, ada jumlah pekerja yang nanti akan tinggal di kantor tersebut berapa, diketahui. Nah, pertanyaannya toiletnya, ya. Coba dicari lokasi toiletnya sedemikian sehingga, ya kan, kalau pekerjanya mau ke apa namanya satu toilet itu jaraknya paling dekat. Nah, ini kira-kira anunya, ya, permasalahannya kira-kira seperti ini. Nah, solusinya gimana? Solusinya ini yang disebut sebagai unconstrained optimization ya. Nah, kamu set up koordinat daripada fasilitas tersebut, kamu menghitung jarak antara fasilitas dengan setiap plannya ya, setiap departemen yang lain, terus dikalikan distance kalikan demand-nya, terus objektifnya tentunya meminimalkan total ya, total jarak kali demand tersebut. Dan tentunya seperti ini. Pertama kamu bikin di Excel ya, target toiletnya 00 ya. Ya. Terus ini yang di B3 sampai E7 itu adalah B3 sampai B7 itu E7 itu adalah yang diketahui. Ya. Terus saya copy ke bawah ke B12 sampai E16 ya. Jadi copy. Kemudian kita menghitung jaraknya. Ya. Jarak antara apa? Jarak antara tiap plan itu A, B, C, D ke toilet. Tentunya kamu tahu menghitung jarak adalah X1 dikurangi X2 kuadrat, ya kan, ditambah Y1 dikurangi Y2 kuadrat. Ya. Kemudian kamu hitung apa namanya perkalian antara jumlah employees-nya, yaitu demand-nya, dikalikan dengan distance. Ya. Jaraknya tadi. Nah,
Objektifnya apa? Ya objektifnya jumlah dari employee times distance ini. Nah, ini yang kamu mau minimalkan. Mencari apa? Mencari yang kuning itu, lokasi toiletnya berapa gitu ya. Paham nih permasalahannya? Nah setelah itu ya tentu masukkan solver, kan kita mau meminimalkan, ya, jadi set objektifnya ya jumlah employee time distance, ya kan kita mau minimalkan, terus kita ubah variabel apa? Variabelnya tentu koordinat daripada toilet ya. Ya. Ini tanpa constraint ya, unconstrained berarti tidak ada constraint, langsung di solve, yang ketemu jaraknya ya katakanlah ini hasilnya ya 50. Nah, silakan dicoba ya, dilatih. Pak, maaf mau tanya lagi, X dan Y itu koordinat apa kantor apa posisi ruangannya gitu ya? Jadi ini XY itu adalah posisi center daripada ruangan ya. Terhadap toilet gitu atau? Terhadap 00-nya terserah kamu sih, yang kamu katakanlah kamu ada peta dena ruangan gitu ya. 00-nya kamu mau taruh di atas atau kamu taruh di bawah, itu kamu yang menentukan. Yang penting ada koordinat. Nah, katakanlah ada 4 ruangan begitu. Koordinatnya 4 tadi. Jadi misalnya A itu 520, B itu 50-50 gitu. Adalah koordinat daripada tiap ruangan ya. Center daripada ruangan tersebut. Nah, pertanyaannya Sabar, saya nangkap. Berarti ini toilet location-nya belum ada gitu ya? Kita tentukan. iya, Iya, oke. lokasinya belum ada ya. Oke, makasih Pak. Pak, mau tanya Pak. Iya. Objektifnya itu jarak dari mana ke toiletnya Pak? Objektifnya itu employee time distance di jumlah. Kan. Ya. Jadi employee time distance di jumlah semua. Nih. Oke Pak. Share screen ya, Excel-nya. Employee time distance di jumlah semua ya. Kelihatan ya. Yang koordinatnya ini diberi ya. Kita ketahui ini given. Terus ini dihitung, yang distance to toiletnya dihitung dari mana? Ya tentunya dari XY kurang dibandingkan dengan targetnya ya. Target toiletnya di mana? Setelah itu employee time distance ya tinggal dikali aja, employee time distance ya. Setelah itu tinggal dapatkan objektifnya, yaitu jumlah daripada employee time distance tadi. Ya, problemnya saya kasih sederhana penempatan toilet, ya. Tapi sebenarnya aplikasinya nanti bisa banyak ya. Silakan dicoba dulu.
Kalau udah selesai silakan sharing ya. Dapatnya berapa? 50 juga. Itu berarti toiletnya mestinya di ruang B ya. Sama hasilnya. Silakan kalau ada yang mau share. Screen. Hasilnya berapa? Nah, apa yang kamu anu dong, apa namanya? Kameranya dinyalakan supaya kita bisa ada komunikasi lebih baik ya. Istilahnya kan tatap muka ya, jadi saya bisa lihat mimikmu. Kalau nggak ngerti kan kelihatan, tapi kalau kamu tutup kameranya nggak bisa tahu. Hmm. Sudah sampai mana? Yes.
Ada yang mau share? Belum selesai? Siapa yang udah selesai? Surya. Sudah selesai, Pak. Nggak ada masalah, Pak. Sama. Ada masalah? Iya, Pak. Oh, mau kamu sharekan ke yang lain supaya lihat? Boleh, Pak. Hmm. Ini, Pak. Nice. Ya. Nah, itu nanti kamu bisa apa namanya? Ubah, misalnya jumlah employee-nya kamu ubah. Nanti apakah lokasinya sama atau enggak? Seberapa sensitif, ya? Terhadap yang 6 itu kamu ganti 60, apa yang akan terjadi? Yang bawah ini, Pak, ya. Ya, boleh. 6 diganti 60, Pak. Bikin solver lagi, coba. Oh, solver lagi. Apakah lokasinya masih sama? Solve. Oh, ini, Pak. Iya, Berubah ya. Berubah Iya. ya. Jadi timanya ada pengaruhnya kan. Oke, baik, Pak. Ya. Oke, siapa lagi? Biarpun yang sudah selesai atau yang ada kesulitan silakan. Michael Kurniawan, mau nyoba share screen? Oh, baik, Pak. Ini, Pak. Saya ganti 60 di sini, 60 ya. akhirnya keganti. Ambilnya Hmm. XY-nya yang 5/20. Oke. Jalannya nggak masalah ya? Nggak masalah, Pak, ini. Sip. Oke. Siapa lagi? Ada yang masalah nggak? Ada yang Marcelo? Masalah? Atau Franklin? Barangkali. Pilih nggak masalah ya? Alvin? Enggak, Pak. Sondri nggak masalah? Nah, coba Sondri silakan share screen-mu. Ini awalnya ya. Oke. Sekarang kamu coba yang D itu kamu ganti misalnya employees-nya jadi berapa misalnya. Oh ya, oke, itu jadi. Di solve lagi. Yep. Sama ya. Nih, tergantung jumlah demand-nya, maka lokasi daerah toiletnya juga bisa berubah. Makanya ini kalau program ini sepertinya untuk arsitek gitu kan ya unitnya. Nah, sekarang coba kalau kamu punya 2 center ini dalam artian toiletnya 2 gimana? Ini kantornya besar sekali ya, kamu ingin toiletnya jadi bukan 1 tapi 2, gimana caranya? Datanya sama, tapi toiletnya sekarang 2. Gimana caranya? Ada yang punya ide nggak? Hans, gimana? Mungkin koordinat toiletnya nambah 1 lagi gitu, Pak. Jadi ada toilet 1, toilet 2 gitu. Oke, bagus. Coba dicoba kan.
Ya, sekarang coba kalau toiletnya sekarang dari 2. Gimana itu? Ya, dan kalau toiletnya 2, yang nambah 1 lagi ya. Tapi kan jaraknya tentunya jarak ke toilet 1 dan toilet 2 ya, sendiri-sendiri ya. Toilet 1 berjarak dari XY tadi, depan tadi ke toilet 1. Ya, ini kalau 2 berarti jarak ke toilet 2, ya kan? Setelah itu apa? Kamu cari minimum distance-nya ya. Minimum distance ke toilet 1 atau ke toilet 2, ya kan? Setelah itu baru dikalikan ya, employee-nya bukan kali distance tapi kalikan minimum distance. Nah, setelah itu objektifnya apa? Ya jumlah yang tadi ya, employee kalikan minimum distance. Ya, setelah itu sama. Nah, yang mau di solver tentunya apa? Yang dirubah adalah ini changing cell-nya ya kan. Changing cell-nya sekarang jadi 4 sampai I5 kalau di tempat saya, yang kuning ini. Ya. Keluar hasilnya 520 dan 5618. 520 di A itu berarti. Yang pertama ya, yang kedua hasilnya 5618 mungkin kira-kira di mana itu. Antara B sama antara B sama A ya. Oke, bisa? Kamu kerjakan. Ya, kalau sudah, kamu share ke screen ya. PPT-nya Pak. Jawabanmu kenapa? Beda, Pak. Beda. Iya. Mungkin angkanya beda. Yang di slide itu, employees-nya tadi kan diubah-ubah, enggak? Enggak, Pak. Initial value-nya juga sama kan? 00. Iya. Hasilnya beda. Berapa objek itu? Saya share screen ya, Pak ya. Baik, silakan. Awalnya kan begini, Pak. Ini distance yang single ya? Yang double, Pak. Double. Oh, kalau double berarti distance-nya 2 ya? Oke. Silakan di-solve. Ini tetap 0, Pak. Itu tetap 0. Oh, mari kita lihat distance ke G itu coba ya. Distance yang di G. Bukan. Di G berapa? Oh, iya salah, Pak. Bentar. Iya. Ini saya lupa masukin rumusnya juga ini. Oh. Distance di G itu harusnya ke toilet yang kedua ya maksudnya. Iya, Pak. Bentar, Pak. Mungkin salah, Pak. Square root. Yang mau share screen.
Hmm. Kalau initial value-nya sama, mestinya hasilnya sama ya. Kalau input-inputnya sama. Ya. Kecuali kamu menggunakan genetic algorithm ya, yang evolutionary approximation itu memang beda. Tapi kalau kamu menggunakan apa namanya Excel yang apa namanya, GRK non-linear pasti sama hasilnya. Silakan kalau mau share screen, baik kamu yang sudah selesai maupun yang sudah kesulitan. Pak mau tanya Pak, Ya silakan. untuk toilet 1 sama toilet 2 kok bisa distance-nya beda ya Pak? Dari mana? Distance-nya untuk toilet 1 sama 2. Kan minimumnya kan beda. Untuk mendapatkan rumusnya itu kan tetap dari X sama Y yang bagian atas. Nilainya kan Betul. value-nya sama, harusnya kan hasilnya juga sama. Kalau nilainya sama, tapi kan kamu meminimalkan minimum times demand ya, jumlah employee-nya. Enggak, maksud saya toilet 1 sama toilet 2, XY-nya itu yang di toilet location yang atas itu sama-sama 0, tapi kok bisa distance-nya beda ya? Oh, bisa distance-nya beda. Iya, Iya, Pak. Di PPT distance-nya beda, padahal harusnya Beda, sama. Pak. Distance kemana ini? Untuk toilet 2-nya, Pak. Oh, coba kamu share screen. Aku mau lihat. Oh, ini kelihatannya ada yang salah mungkin waktu di Mungkin kamu salah dolarnya. Bukan, untuk dapat angkanya yang toilet 2 itu bagian XY-nya itu kegeser, Pak. Jadi Iya, X-nya di makanya. bagian Y, Y-nya bagian employees gitu. Jadi makanya Iya. hasilnya bisa beda. Itu karena waktu kamu copy tidak pakai dollar string ya. Enggak, ketika saya udah bikin dollar string, justru malah harusnya Oh, toilet justru 1 sama malah. toilet 2 harus sama, Pak. Iya. Ketika saya solve jadinya 2 toilet ini posisinya sama. Sudah terselesaikan? Mungkin Saya saya boleh. objektifnya beda Pak sama punya Silakan kamu share screen jadi kita bisa lihat semua. Terus saya juga punya masalah lain yaitu sobat sekalian. Ya, silakan. Ini gimana ya Pak caranya supaya plan saya kalau saya ganti A ini nggak bisa ya jadi kayak gini. Kalau pakai 1, 2, 3, 4 bisa. Kok gitu? Ada hubungan apa sama ini XY-nya coba? Itu apa yang belum ini, Coba kamu ke C12. Oh, itu apa? Kamu pakai indeks? Oh, pakainya apa ya Pak? Kalau huruf? Nggak usah, itu cuman equal aja. Oh, cuma equal. Kan cuman copy. Oh iya, oke, ngerti. Nggak perlu ya. Nggak perlu. Jadi yang di bawah itu cuman copy, jadi cuma Copy dari atas ya, iya. Oh iya, soalnya ini nggak ada yang diubah ya Pak bagian ini. nggak ada Ya. diubah sama sekali. Ya, benar. Copy aja, yuk. Employees. Oh ini juga. Juga copy. Ya, salah paham. Oke. Ya, Ini bagian ininya jadinya beda Pak. 17 kalau di PPT berapa ya? Di PPT kan
Coba sekarang awalnya 00 coba. 00 kemudian ini atau satunya 111 supaya kelihatan kalau 12 beda. Oh beda ya. Coba tes solve. So Ya benar kan. Set objektif. I7 changing cell-nya H5 sampai I6. ya betul. Oke, so 1354. GBT 947. 520 sama berapa anunya? Masih besar ya. Beda hasilnya. Tapi kayaknya yang Excel di PPT kayaknya salah deh, Pak. Salah, ha? Yang di PPT kayaknya soalnya ini yang saya contohin ya, yang sabar di mana ininya. Saya coba bagian ini ya, Pak. Yang dua toilet. Ya yang di ini tuh bagian ini ya, Pak. Toilet 1 sama toilet 2 posisi 0,00,0 itu kok beda, Pak? Harusnya kan sama kan ininya untuk distance toiletnya. Oh gitu, punya aku yang keliru. Nah. Mungkin ada yang salah di sini. Kalau saya di tag itu salahnya dari waktu geser toilet 1 di copy kedua, itu selnya geser, Pak. Jadi yang toilet 1 itu X. Oh iya, benar. Toilet 2-nya waktu geser jadi Y sama employee. Iya, betul. Itu yang Harusnya ini XY ya. Ya, aku yang keliru. Oke. To solve. Hasilnya punya aku 2575 80 30. Beda. Beda juga. Bentar aku share. Oke. Harusnya kalau saya 135. 13. Aku dapatnya lebih kecil ini. 775. Objektifnya. Waduh. Bentar, Pak, coba saya lihat. 2575. Ini XY dengan kedua. XY yang kedua betul kok. Pak, coba bisa apa namanya XY-nya dinolin nggak, Pak? Coba yang bisa. Kita nolin ya. Ya, supaya bisa lihat sama, Pak. Sama nggak? 20, 20, 71, 23, 8. Sama sih. Sama ya. Kita anunya objektifnya 4.000. Coba lihat, Pak. Objektifnya di sum-nya bisa lihat. Ya itu objektifnya, Pak. Semuanya sama, Pak. Mungkin di objektifnya 4.000 betul sama? 4.072, iya sama. Iya sama. Sama ya. Nah, kita coba ini. Ini aku bikin 1, 0, ininya 1 coba deh. Beda. 4.000. Ini 2. 5 deh coba. 5. 38, 3. Sama sih, Pak. Sama ya. Kalau di solver. Kalau di solver H7 betul ya. Terus changing cell-nya H4 sampai 5 betul. Minimum solve. Ketemunya sama dengan C dan D. Oh, udah, Pak, udah sama. Kenapa tadi nggak sama? Aduh, apa yang salah? Udah sama, Pak. Sama ya. Ini saya barusan coba itu, Pak. Kok kalau Oke. misalnya startnya 0 sama 1 itu sudah hasilnya beda, Pak? Iya betul. Kalau initial value-nya nggak sama pasti beda ya. Gitu betul. Tapi objektifnya harus hasilnya sama kan, Pak?
Objektifnya hasilnya sama, tapi kalau ini value-nya nggak sama, hasilnya beda karena trap ke lokal minima. Masih ingat minggu lalu, Farid? Ya kan? Algoritmanya ini kan pakai apa namanya? Non-linear itu mirip-mirip Newton-Raphson ya. Jadi dia di mana dia awalnya di sana, kemudian dia geser sampai ketemu titik di mana tangennya itu kan dia pakai slope. Ya, tangennya itu datar gini. Masih ingat di kalkulus? Masih ingat ya? Kalau mau dapatkan apa namanya titik optimum itu kan dicari yang slope-nya atau tangennya yang mendatar. Nah, algoritmanya di dalam itu gitu. Dia cari sedemikian sampai datar gitu. Nah, tergantung awalnya kamu taruh di mana. Ya. Kalau dia dekat dengan yang paling minimum, ya itu yang dipakai sama dia. Berhenti dia di sana. Begitu dia apa namanya slope-nya atau tangennya itu mendatar atau mendekati datar, dianggap itu 0. Berarti dia dianggap itu sebagai titik optimumnya. Nah, itu bisa drop di lokal minima. Ya. Pak, ini toilet 2 saya kok 0 terus koordinatnya gimana ya, Pak? Itu mungkin kamu perhitungan distance ke toilet 2-nya, coba kamu cek. Saya coba share, Pak ya. Ya, silakan. Ini, Pak. Distance ke F2 coba. Kamu press F2, function F2 itu. Itu betul ya mestinya ya. Iya, Pak. Ke bawah lagi. Betul loh. Iya, sudah betul. Yang terakhir. Sudah betul juga, Pak. Betul ya. Itu mungkin di solvernya berarti. Di solvernya kamu waktu change itu. Nah itu changing variabelnya itu harusnya sampai 6 kan? 4 di mana? Terusnya ini, Pak. 4 sampai 5, 4 kotak ini kan ya, Pak? 4 kotak itu kan, itu di sel berapa itu? Iya, ini H4 sampai 5. H4 kah itu? Iya, ini. H4 sampai 5 ya betul. Iya. Terus objektifnya minimum daripada H6. Betul. Udah kamu solve aja. Ini, Pak, tetap 0. Masuk 0. Itu Iya. karena toilet 2-nya. Kamu salah di anunya, di X-nya, di square root-nya, toilet 2. Di mananya? Di toilet 2 square root-nya. X-nya salah itu. Gimana maksudnya? Di toilet 2 kamu klik. Kamu klik di itu. Nah, itu. Kan kamu masih H5, harusnya kan H. Ya betul, H5. Iya, aku pakai H5 aku. Tadi soalnya aku kayak gini juga. Kayak gitu sudah berhasil sih. Yang toilet 1 ini H4 aku pakai. H4 ya betul Ya. ya. Mestinya sudah betul ini. Distannya, minimum distannya Minimum distance ini. antara F dan G. Iya betul maksudnya. Iya. Masalahnya di mana itu? Iya, agak bingung ini. Kita coba masukkan angkanya ya. Di toilet 1, toilet 2-nya 00 coba 0000. Dapatnya 4072 betul. Sekarang bikin 1 2 3 4 coba 1 2 3 4 ini, Pak. Yo coba 3 terus 4. Nah, itu beda. Bentar. Mana, Pak? Objektifmu nggak sama. Toilet 1-nya 18, 16 betul. 16, 96. Oh, employee time distance-nya yang nggak sama. Itu apa yang kamu kalikan?
E13. Berapa? Harusnya minimum distance. Oh iya. Berarti E13 sampai H13. Iya, bukan F ya. Oh iya. Itu apa? Oke, betul sekarang. Sekarang Oh. Nah, sudah. oh sudah ya. Oke. Makasih, Pak. Ya, makasih. Ayo silakan. Yang lain ada masalah? Pak, Ya. saya kok Pak ya, apa? Minimum distance-nya kok sama terus ya, toilet 1, toilet 2. Ya, coba di-share. Coba saya share screen ya. Iya. Ini Pak, saya solver. Ini objektifnya ini 1920 ya betul. changing Ya. cell-nya H ya. yang ini H berapa ini? 23 ya. H19 sampai Ya, I20. ya betul. Sudah betul solvernya. Objektifmu kamu gantikan. No. Oh iya, yang keganti tadi objektifnya. Ini Harus cuma satu. solve. Ini Pak, masih sama. Rumusnya udah bener ya Pak. Yuk, mari kita lihat rumusnya. Kamu press F2. Betul. Terus yang agak ke bawah sedikit, Pak. F2 lagi, betul. Yang di kanan oleh 2. Betul, ke bawah sedikit. Ya, betul. Minimum distance-nya minimum daripada D dan E. Betul. Terus employee times distance. Nah, itu apa? Employee kali minimum distance. Oh, gitu. Employee kali minimum distance. Oke. Yang bawah juga. Betul. Yang bawah juga, ya. Oke. Terus objektifnya? Ini sum-nya ini. Kelihatannya betul ya mestinya ya. Tadi startnya 00 soalnya Pak. 44-nya. Kalau misalnya Coba start beda, 00. bisa beda. Nih, coba kita bikin 00 coba. Ini Pak. Kalau kamu bikin 00, dapatnya 4072, betul ya? Kamu bikin 1, 2, 3, 4 gitu. 381. Oh, betul ya. Itu kalau di solve hasilnya beda memang, Pak. Di solve hasilnya beda? Coba ya. Oh, karena initial value-nya. Betul, Pak. Oke. Ya, nggak apa-apa kalau itu nggak apa-apa. Oh, karena initial value-nya nanti kan tergantung kamu. Hasilnya harusnya berapa? 520 gitu ya. Oh iya, betul. Ini Pak. Iya, sama. Oh, berarti tergantung awalnya gitu Pak. Iya, tergantung awalnya ya. Oke Pak. Oke. Masalah. Ya. Hasilnya masih beda. Sama. Oh, sama. Iya Pak. Oke. Kasih Pak. Beda sedikit lah pembulatan satu. Iya. Punya aku 501, kamu 499 kan sama lah. 5 artinya. Iya. Kasih Pak. Yuk. Ada lagi yang bermasalah? Mau share? Bisa semua ya, nggak masalah ya. Nah, slide ini terakhir adalah cerita tentang similar program ya. Penerapannya. Penerapannya kemana gitu kan? Kelihatan ini. Jadi
penerapannya bisa macam-macam ya. Kalau bisnis dia mau menempatkan gudang misalnya, kamu punya beberapa gudang, ya kan, mau menempatkan gudang baru atau menempatkan pabriknya misalnya, itu mirip menempatkan toilet tadi ya. Kalau public facility, kamu mau menempatkan misalnya lokasi daripada kantor pos misalnya, ya, polisi, ya kan, kantor kecamatan, ya, kantor apa namanya, fire station, ya, dan segala macam, apa namanya, perpustakaan, hospital, sekolah, ya kan. Ini tergantung daripada demand-nya ya di sekitarnya. Begitu pula kalau kamu mau bilang, oh gimana kalau saya mau bikin usaha, mungkin mau bikin mall atau mau bikin toko, ya. Tentunya kamu cari demand-nya ya. Demand-nya dari mana? Jumlah populasinya. Ya. Nah, jadi facility layout ini bisa diterapkan tergantung apa yang kamu problem yang ada dalam konteksnya. Prinsipnya adalah kamu ada demand, ya, ada demand, terus kemudian kamu juga bisa dapatkan ada semacam supply-nya yang kamu mau taruh. Ya, dalam hal ini yang contoh tadi kan supply-nya toiletnya, ya, demand-nya employee-nya ya. Oh, sampai di sini bisa diterapkan kemana aja coba selain yang saya beri contoh ini, ada yang punya ide lain penerapannya. Apalagi kira-kira selain yang saya berikan contoh ini? Apalagi yang kamu bisa pakai problem yang sama ya. Contohnya tadi kan toilet, kantor pos, ya, tempat polisi, mall, toko, ya, gudang. Ya. Jadi penempatan sedemikian sehingga kamu ingin jaraknya itu yang paling dekat dikalikan demand-nya ya. Ada bisa kasih contoh yang lain? Silakan. Colokan listrik, Pak. Colokan listrik. Nah, colokan listrik di rumah ya. Untuk aktivitas kamu di rumah misalnya. Ya, betul. Apalagi? Mungkin mau pindah terminal bis misalnya, ya. Itu juga tergantung demand-nya juga kan ya. Dan segala macam ya. Ini saya akan berikan lanjutannya ya. Lanjutannya itu kamu coba buka slide namanya Sync Propagation Value, SPV. SPV Introduction. Bisa dibuka dari Google Classroom ya. Ini permainan Excel-nya udah selesai ya. Ya. Jadi ini salah satu riset saya ya, yang saya sebut sebagai Sync Propagation Value ya. Satu slide ini dikerjakan kira-kira 6 tahun ya, sampai bisa keluar slide ini. Tapi ini kan konsep aja. Mungkin saya ceritakan nggak sampai setengah jam. Ya, apa itu Sync Propagation Value? Itu adalah fungsi yang propagate, artinya ada nilai yang naik atau selalu turun, gitu ya.
dari satu atau beberapa sink. Nah, ini adalah fungsi jarak. Jadi makin jauh dari sink itu kayak wastafel itu ya. Ya kan? Makin jauh daripada lubang wastafel itu tentunya makin tinggi. Gitu. Nah, saya membayangkannya seperti ini. Jadi kamu bayangkan ada satu bidang datar gini ya. Katakanlah bidang datar ini punya nilai yang sama. Kemudian tiba-tiba, kalau misalnya kamu letakkan bola di bidang datar ini, apa yang terjadi? Kalau bidangnya datar, ya kan, karena gravitasi, maka bolanya tidak bergerak ya. Nah ini domainnya. Jadi kalau ada bola di sini tidak bergerak kalau dia datar, karena tidak ada sinknya. Nah tiba-tiba misalnya ada meteor datang gitu ya, jatuh di bidang ini, jadi membentuk suatu basin ya, sink basin di sini. Ini satu sinknya, apa yang terjadi? Maka bidangnya tadi melekuk ya, dentit melekuk menuju ke sink tadi ya. Satu sinknya ini. Nah kalau kamu pakai bola lagi, apa yang terjadi? Tentunya bolanya akan masuk ke dalam sinknya. Ya. Nah, fungsi yang membentuk permukaan seperti ini, di mana kalau kita lihat dari sink menuju ke tempat luar ya, keluar dari sink itu selalu akan naik secara monoton. Ya, ini yang kita sebut sebagai sink propagation bar. Kalau ada bola pasti dia jatuh ke dalam sinknya ya. Dimanapun di dalam bidang ini, kecuali di dalam sink itu sendiri, bolanya pasti masuk ke dalam sink tersebut. Nah, kalau meteornya 2 dan jatuhnya dan beratnya sama meteornya, maka akan membentuk 2 sink. Ya kan? Nah, bolanya nanti sekarang tergantung daripada di mana bola itu diletakkan ya. Kalau bolanya makin dekat dengan salah satu sink yang satu, maka ini tergantung initial location-nya. Ini sama dengan algoritma yang ada di Excel tadi, ya. Dia akan mencari lokal minima ya, yang paling dekat. Ya, tergantung initial location-nya. Ya. Nah, itu kalau di mana dia berada, maka yang paling dekat itu mana dia akan berjalan, bolanya akan jatuh ke sana ya. Nah, sebenarnya ada 3 macam basin ya. Sink itu salah satunya. Ya, bisa juga saddle basin, tadi datar gitu ya. Yang berikutnya adalah source, di mana letak bola yang pertama ya, di mana itu. Nah, kalau misalnya ya, jauh ini jaraknya, ya kan? Ada banyak sink, maka ada bidang di tengah-tengah antara sink itu yang sebenarnya datar ya. Nah itu disebut sebagai saddle point ya. Bolanya kalau diletakkan di tengah-tengah ini tidak akan bergerak. Nah bisa juga apa yang terjadi kalau sinknya itu nggak sama kekuatannya ya, makin ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil ya. Maka kita juga nggak tahu, tergantung inisial lokasi daripada bola tersebut, maka dia bisa lari ke mana saja. Ini prinsipnya daripada sink propagation bar ya. Bisa jadi kekuatan daripada sink itu beda-beda. Ya. Oke. Nah, ini kan tadi kita pakai di lattice ya, di satu bidang grid gitu, ya kan? Nah, kalau kamu lihat grid itu, ya, ini contoh yang di kanan ini grid bentuknya. Sebenarnya kita bisa mengeneralisasi
setiap grid itu menjadi semacam graf. Kok bisa? Coba kamu lihat itu yang di gambar di kanan itu geraknya bisa ke atas, bisa ke bawah, ya kan? Bisa ke kanan, bisa ke kiri atau samping ya, diagonal kanan dan kiri. Dari satu sel itu bisa ada 4 atau 8 kemungkinan pergerakan. Itu kalau pakai lattice ya, sel-sel gitu. Nah, bagaimana kalau kita pakai graf? Ya graf itu nggak perlu harus selalu tepat 8 ya. Bisa digoyangkan jadi bebas apa yang kamu mau ya. Nggak mesti harus regular seperti di lattice ini menjadi 8. Dengan begitu kalau kita pakai di graf sebenarnya teknik yang di lattice jadi subsetnya gitu. Ya, graf itu lebih general daripada lattice kalau kita melihat dari teknik seperti ini. Nah, apa sih SPV atau Sync Propagation Value itu? Adalah satu fungsi yang mengubah ya suatu nilai ya yang menilai jarak menjadi suatu nilai angka. Ya. Yang angka ini kita pakai sebagai SPV ya. Apa ini sebenarnya? Tujuannya adalah mengubah informasi yang global, jarak ya, jarak secara global ke mana? Ke sync terdekat, ya, menjadi informasi lokal. Lokal ini maksudnya apa? Lokal ini maksudnya keputusan daripada si bola ini, kalau bolanya jadi agent ya, itu dia nggak perlu tahu global information, dia cuma perlu tahu lokasi saya di mana, terus tetangga saya ada angka berapa, maka dia bisa ngambil keputusan. Ya. Nah, properti yang paling penting dari SPV tadi adalah monotonic increasing atau decreasing ya. Dari jarak terdekat ke sync. Ya, sync basin. Nah, penerapannya bagaimana ya? Seperti tadi ya, penerapannya seperti yang facility layout tadi. Jadi sync tadi menunjukkan center of interest. Jadi misalnya kamu mau bikin sekolah, kamu mau bikin rumah sakit, market ya, atau kamu mau bikin perusahaan, atau mau bikin apa namanya lokasi apa aja ini, bus stop, ya supermarket, garbage dump, ya gasoline station dan segala macam ya. Itu kamu anggap itu sebagai sync-nya, ya kan? Terus bidang yang di luar sync tadi itu dianggap sebagai demand-nya ya. Ya. Tadi kan kamu pakai yang latihan toilet tadi kan cuma 4 ya demand-nya. Ini kan bisa tak terhingga. Ya. Jadi sync itu bisa juga penerapan yang lain ya, menganggap sebagai goal. Ya, kalau misalnya kamu buat penerapan di game misalnya, hasil akhir daripada game tadi apa? Ya. Kita bisa anggap jadi goal itu decision and result. Jadi katakanlah tiap node di sini nanti adalah pengambilan keputusan. Ya. Hasil akhirnya dari keputusan ini apa? Ini juga bisa diterapkan di teologi. Nanti saya akan cerita ya sedikit ya. Tentunya hasil akhirnya adalah surga ya, heaven. Nah, sync ini juga bisa dipakai untuk menerapkan clustering, grouping maupun discriminant analysis. Ya. Jadi penerapannya nanti banyak sekali tergantung dari konteks yang kamu mau pakai. Ya. Nah, ini bisa diabstrakkan. Tadi kan kita ngomong lokasi, betul ya? Lokasi itu nggak mesti harus space ya. Kita bisa pakai time space, kita bisa pakai preference space. Istilahnya adalah feature space. Jadi lokasinya bisa jadi variabel ya. Variabelnya apa? Terserah kamu. Ya, opini misalnya itu jadi variabel juga. Ya, apapun bisa kamu ukur itu jadi variabel. Ya, jadi
yang kita ngomong lokasi di sini nggak harus space lokasi yang spasial ya, tapi bisa apapun, termasuk variabel apapun ya. Misalnya lokasi ini artinya uang gitu. Jadi artinya feature-nya adalah feature uang. Lokasi ini artinya barang, bisa juga ya. Itu tergantung konteks yang kamu buat. Jadi mau bisa mengabstraksikan ini. Nah, kalau begitu jarak itu pun juga harus diabstraksi ya. Artinya jarak ini nggak mesti harus jarak, bisa jadi uang, bisa jadi biaya, ya, waktu, ya, istilahnya impedance ya, generalized cost. Ya. Pesakitan membuat kamu harus bayar gitu. Halangan, constraint, impedance ya. Nah, ini saya berikan definisi jarak ya. Dengan definisi jarak ini sebenarnya kamu bisa mengukur apapun sebagai jarak. Contoh, bisa nggak kamu ukur cinta misalnya? Love, ya. Mana ukurnya? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kalau kamu ukur sebagai jarak bisa. Ya, segala sesuatu itu bisa diukur sebagai jarak ya. Jarak antara sesuatu feature dengan yang lain. Contoh, gimana mengukur cinta tidak langsung tapi ya cara pengukurnya tidak langsung ya, indirect ya. Gimana misalnya kedekatan kamu dengan pacarmu misalnya, ya. Seberapa sering kamu ketemu, ya, frekuensi itu jarak ya. Jadi definisi jarak ini abstrak sekali ya. Asal dia angkanya lebih positif, ya, non negatif, terus jarak itu harus selalu simetrik dan kalau jaraknya terhadap diri sendiri selalu nol. Ya. Itu definisinya sangat abstrak ya. Ya, kalau jarak yang kamu biasa ketahui, yang kamu tadi pakai Euclidean jarak tadi itu ya, itu disebut metrik ya. Itu ada satu properties lagi yang namanya triangular inequality ya. Bahwa jarak antara X dan Y itu lebih kecil daripada jarak XZ ditambah YZ. Itu kalau kamu bikin segitiga, ya, saya segitiga siku-siku gitu ya, jarak hipotenusanya selalu ya, lebih kecil daripada jumlah kedua sisi yang lainnya. Nah, kamu juga bisa mengukur misalnya iman itu bisa diukur nggak? Kalau kamu bilang nggak bisa diukur, bisa. Mengukurnya gimana? Ya pakai jarak. Ya, indirect, bukan jarak ukuran yang benar, tapi jarak tak langsung ya. Pengukurannya gimana? Ya seberapa sering kamu beribadah, ya kan? Seberapa sering kamu berdoa, itu kan bisa merupakan pengukuran tidak langsung. Ya. Seberapa sering itu kan frekuensi itu merupakan jarak ya. Segala sesuatu itu jarak. Kalau kamu melihat itu, coba kasih pengukuran yang lain. Rasa kamu tidak bisa. Opini bisa diukur nggak? Ya bisa diukur pakai jarak ya. Distance. Ya kan? Itu ordinal skalanya 0 sampai 5 misalnya, atau 0 sampai 10. Ya, ada yang biasanya survei kuesioner suka pakai skala Likert ya, itu pengukuran jarak ya. Ada lagi contoh lagi apa yang bisa diukur atau mungkin apa yang tidak bisa diukur. Ya. Segala sesuatu itu kalau kamu abstrakkan sebenarnya bisa diukur. Cara ngukurnya gimana? Itu tadi jarak. Ya. Jadi jarak ini bukan cara ukuran spasial ya, kayak dalam meter bukan. Tapi jarak dalam artian definisi yang tadi itu, ya, tiga properties tadi ya, positif, ya, non negatif ya, simetrik dan apa? Identity.
Oh, berarti kalau misalnya yang bisa diukur ini yang kuantitatif ya, Pak, ya? Kalau secara kualitatif itu nggak bisa, Pak? Oh, semua yang kualitatif pun bisa diukur ya jaraknya ya. Oh, kalau misalnya sering ketemu sama pacar tapi kayak pacarnya kurang perhatian gitu ya, Pak, kan gimana Ya, ngukurnya? itu diukur lagi, berarti variabel baru lagi ya. Oh, Oke. Setiap pengukuran itu satu variabel. Nanti jarak itu kamu bisa jumlahkan ya antara variabel satu dengan variabel berikutnya dan variabel berikutnya ya. Ya, penjumlahannya pun tidak mesti harus jumlah, bisa dikalikan. Ya, jadi ada ribuan jarak. Ya, ada satu buku namanya Encyclopedia of Distance, itu ada ribuan macam jarak ya. Misalnya kata-kata apa namanya? Ini aku punya jarak sebenarnya. Aku punya slide tentang jarak, tapi sebenarnya nggak mau cerita di sini sih, tapi nggak apa-apa. Ini aja, Pak. Brief aja ya, supaya kamu tahu ya tentang jarak. Distance. Oke. Kelihatan nggak slide-nya? Belum? Loading, Pak, masih loading. Bentar. Udah, Pak, udah kelihatan. Nah ini, apa bedanya perempuan ini sama anjing ini? Satunya manusia, satunya hewan, Pak. Kenapa? Satunya manusia, satunya hewan. Iya, Perbedaan nggak? tapi bisa diukur nggak jaraknya? Aduh. Bisa ya, bisa diukur ya, jaraknya bisa diukur. Nah, ini kita bisa mengukur namanya similarity atau dissimilarity. Itu sebenarnya dissimilarity itu 1 minus distance ya, 1 minus dissimilarity. Ini antara monkey yang satu dengan yang lain nanti bisa diukur angkanya 0,23 misalnya. Kata-kata Peter sama Piotr itu bisa diukur jaraknya ya, 3 itu jaraknya. Ya, kemudian kamu pakai apa namanya fingerprint ya, apa ini? Itu bisa diukur juga jaraknya ya. Semua image bisa diukur. Ini contoh. A dengan mana yang mirip? A dengan C mirip kan? Ya. Kalau A, B dan C sama ukurannya ya. A, C dan D sama warnanya. Nah, jarak itu bergantung pada feature ya, bergantung pada variabelnya. Paham ini? Tergantung variabel yang kamu mau pakai yang mana. Ya. Kenapa bikin ngukur jarak ya? Untuk membedakan satu dengan yang lain, ya. Untuk menggrupkan, untuk klasifikasi, untuk memprediksi. Ya, ini kegunaan mengukur jarak ya. Kamu bisa normalisasikan jadi antara 0 sampai 1 ini similarity. Kekuatan daripada hubungan antara dua objek ya. Itu kita sebut sebagai similarity ya. Propertiesnya 1 sampai similarity, ini yang tadi identity sama symmetric ya. Itu yang paling penting. Nah, kalau jarak apa? Jarak itu 1 minus similarity tadi. Dissimilarity itu jarak. Ya, jarak ngukur apa? Ngukur disorder ya, atau perbedaan. Nah, ini tadi yang tadi saya sebutin 4 tadi ya. Ini sebenarnya yang mendefinisikan jarak. 4 ini yang mendefinisikan jarak. Oke. Nah, ya ini contoh ya. Kamu bisa masuk ke website saya juga. Ini contohnya, kamu punya 2 objek. Objek itu ada ukuran apa? Cost, time, weight, incentive itu. Ya. Maka ada koordinatnya. Koordinatnya sekarang berapa dimensi ini? 2 dimensi ya, Pak. Dimensi itu adalah jumlah variabel ya. Jadi ini adalah 4 dimensi ya. Nah, itu taunya dari mana? Ya koordinatnya itu
4 itu isinya. Kamu kan biasanya ngukur jarak cuman dari 2 dimensi ya, atau 3 dimensi. Di sipil kan diajari cuma 2 dimensi, 3 dimensi. Sebenarnya bisa n dimensi ya, enggak tergantung dari yang kamu lihat ya. Kamu lihat cuma bisa 1 dimensi sampai 3 dimensi, tapi kenyataannya adalah dimensi itu bisa tak terhingga ya, bisa sampai n, hanya bisa tak infinity. Ya. Nah ini ada jarak-jarak yang kita bisa ukur ya, tergantung jumlah dimensinya. Itu bisa diukur macam-macam. Ini ada contoh yang kamu tahu kan ini Euclidean distance ini, ya kan? Biasanya cuma 2 dimensi, lagi n-nya cuma 2 ya. Ya, dari x1 minus x2 kuadrat ditambah y1 minus y2 kuadrat itu kan ya. Itu yang biasa ya. Tapi kalau kamu pakai dimensinya n, ya sama. Gitu. Kita kasih nama x1 xik minus xjk gitu ya. K-nya yang dikoyangnya. Ya, ini contoh yang tadi ya, 4 tadi. 4 dimensi gimana? Ya 4 dimensi masing-masing koordinatnya dikurangi, ya dikuadratkan, terus dijumlah, terus diakarkan ya. Paham ini? Ada pertanyaan nggak? Jadi kamu mau berapa dimensi pun nggak masalah, tinggal dijumlah aja. Ya. Oke. Ya ini kalau mau bikin matrik jadi 2 dimensi juga bisa. Ya. Bisa juga dikalikan dengan 1 pemberat ya. W itu pemberatnya. Ya, ini contoh pemberatnya. Misalnya 2 kali 1 yang tergantung daripada variabelnya ya. Variabel yang 1 mungkin beratnya lebih besar daripada yang lain, hasilnya nggak sama ya. Meskipun koordinatnya sama, karena pemberatnya yang berbeda tentunya hasilnya nggak sama ya. Oke. Nah, dalam apa namanya, di transportasi itu kadang-kadang kita nggak pakai Euclidean distance. Euclidean distance itu kan jarak dari kota ke kota gitu ya, namanya flight distance itu. Nah kalau di transportasi itu biasanya kan ada jarak itu berdasarkan mobilnya lewat di jalan gitu kan ya. Ya. Nah jalannya kan bentuknya grid itu biasanya. Nah ini perhitungannya nggak seperti yang tadi. Jadi ini jumlah yang tadi bukan dikuadratkan tapi di absolute value. Di absolute value. Nah, ini yang tadi contoh ya 0 berapa? 0,7 ya kan? 0 dikurangi 7, 3 dikurangi 6 ya. Hasilnya pasti nggak sama ya, jaraknya nggak sama. Tapi ini pun jarak. Ya, city block ini juga jarak. Sampai sini jelas? Nah, kamu bisa bilang maksimum jarak itu berapa ya? Ini ada namanya orang Rusia yang kasih usulan jarak itu harusnya maksimum daripada absolute value. Apa yang terjadi? Ya. Kamu bikin absolute value-nya, tapi ini bukan ditambahkan, tapi di koma. Ya. Di koma, kemudian kamu cari maksimumnya. Ini jaraknya yaitu 7. Nah, set distance ini adalah jarak metrik yang paling kecil ya. Jarak metrik yang paling kecil yang kamu bisa dapatkan dari koordinat yang sama. Ya. Nah, ini biasanya permainan ini. Nah, ada lagi yang namanya Minkowski distance. Apa yang terjadi? Ini mengeneralisasi ya. Jarak yang tadi, ya toh, sekarang dipakai absolute value, kemudian dipangkatkan dengan lambda. Ya, kemudian kamu jumlah semua koordinatnya itu, ya. Terus kemudian kamu square root, tapi square root-nya juga square root lambda juga. Apa yang akan terjadi? Kalau lambdanya 2, itu balik ke Euclidean distance ya. Euclidean distance yang kamu biasa pakai ya, di sipil. Ya. Kalau kamu lambdanya 1 akan menjadi city block distance ya. Kalau lambdanya tak terhingga akan menjadi Heaviside distance ya. Nah, ini contohnya. Misalnya lambdanya aku pakai 3, akhirnya 8.
Sampai sini jelas ya. Jarak itu ada macam-macam. Ini yang kita ngomong jarak kuantitatif ya. Nah, ini kuantitatif lagi, jaraknya bisa juga diukur pakai normalisasi ya. Jarak satu dengan yang lain dikurangi, terus masing-masing itu kamu tambahkan. Ini juga akan namanya Canberra distance ya. Contohnya seperti ini. Saya kasih contoh yang sama ya. Dari 0,7 di absolute value, 0 ditambah 7, terus dijumlah semua, ketemunya angka kecil ini, 2,4 ya. Nah, ini juga distance ya. Ini kan sekarang tiap variabel punya pemberat sendiri-sendiri. Nah, Bray-Curtis atau Sorensen distance ini orang yang berbeda tapi usulannya sama. Ya. Ini menarik, kenapa? Mirip-mirip yang tadi, tapi yang tadi kan angkanya nggak 01, masing-masing sukunya di sini yang 01 ya. Masing-masing sukunya 01. Tapi kalau yang Bray-Curtis ini distance-nya antara 0 sampai 1. Ini normalisasi, menarik sekali. Jadi caranya nih gimana? Kamu kurangi koordinatnya, terus kamu absolute value, terus kamu jumlah, ya, yang di penyebut pembilang ya. Nah, yang di bawah penyebutnya itu adalah kamu jumlah semua. Maka nilainya akan antara 0 sampai 1 ya. Ini normalisasi. Nah, ini contohnya ya, sama seperti yang tadi. Oke. Nah, nilainya kamu lihat antara 0 sampai 1. Ini 0,6 berarti lebih mendekati 1 ya. 0,5 pas di tengah-tengah ya. Ya. Nah, bagaimana dengan angle? Sudut ya. Sudut itu juga jarak ya. Oke, sudut itu sebenarnya jarak, yaitu jarak yang dikalikan, bukan ditambah tapi dikalikan. Ya, rumusnya ini seperti itu ya. Jadi sudut itu sebenarnya jarak. Nah, ini kan kalau ukurannya antara negatif 1 sampai 1 ya. Cosine similarity. Ya, ini cara perhitungannya sama. Oke. Nah, standard deviation itu juga ukurnya mirip-mirip seperti ini ya. Nah, bagaimana dengan koefisien korelasi ya? Koefisien korelasi itu juga jarak ya. Yaitu ya ini similarity. Ya, bukan jarak tapi bedanya apa? Sama dengan cosine similarity tadi, bedanya adalah distandarkan ya. Koordinatnya disenterkan, maka nilainya jadi antara negatif 1 sampai positif 1 ya. Jadi koefisien korelasi itu juga sebenarnya bisa termasuk jarak. Oke. Nah, kalau kualitatif gimana kamu tadi tanyakan ya? Ya, kalau binary value juga bisa diukur ya. Ukurnya gimana? Dari frekuensinya. Ini contoh ya. Aku punya objek namanya apel sama banana, 4 variabel juga ya, aku bikin contoh 4 variabel juga, bentuknya, kemanisannya, mungkin sour, ya, crunchy, gurih atau enggak gitu ya, sour berarti sour itu bahasa Indonesia-nya kecut ya. Nah, contoh apel koordinatnya 111 ya, yes itu berarti 1, no berarti 0 ya. Ini 4 dimensi. Nah, ini bisa diukur jaraknya. Kita definisikan ya. Kita mendefinisikan namanya PQRST ya. Apa itu P? P itu berarti positif ya. Objek I positif ya, yes gitu ya. P itu yes. Kalau Q apa? Positif negatif ya. Jadi objek I-nya positif, objek J-nya negatif. Nah, kamu lihat ini masih dianggap sebagai jarak, tapi tidak simetrik ya. Jarak tapi tidak simetrik. Nantinya bisa terjadi, mengukurnya gimana? Dicari PQRST tadi, ya. Ini clue-nya PQRST. Maka kamu bisa mengukur P-nya 1, ya kan? Q-nya 3,
Nah, berapa yang 01 mana? Maka jarak AB itu tidak sama dengan jarak BC. Cara mengukurnya seperti ini. Ini berbagai macam, ini salah satu contoh pengukuran ya, menggunakan simple matching ya. Bisa juga mengukur pakai ini ukurnya. Jadi simple matching coefficient mana berapa P-nya, berapa Q-nya, rumusnya seperti ini ya. Q plus R dibagi T. Apa itu Q plus R dibagi T? Nah, Q itu yang yes no ya. R itu yang no yes. Nah, ini simetrik ya. Simple matching berarti simetrik. Ada lagi ini Jaccard coefficient ini, Jaccard coefficient ini asimetrik ya, tidak simetrik. Itu apa? P dibagi P plus Q plus R. Apa tadi? P plus Q plus R, ya P-nya yang yes yes, ya. Q-nya yang yes no, R-nya yang no yes. Ya. Jadi dari frekuensi, jumlah frekuensinya, kemudian kamu bisa ukur ya kualitatif. Ya. Ini contoh-contoh banyak sebenarnya. Ini binary pakai Hamming distance juga boleh. Ya. Gimana kalau nominal? Kalau misalnya bentuknya kategori ya, bisa juga ya diukur. Misalnya male sama female, pas sama fun, bisa nggak diukur? Bisa ya. Dari mana ngukurnya? Ya macam-macam. Ya pakai simple matching tadi. Simple matching tadi. Ya. Jadi berapa jumlah yang match dikurangi count ya. Total atribut atau total variabelnya P. Itu nanti bisa dapat hasilnya ya. Ini contoh jarak antara Alex dan Brian. Alex itu apa? Alex itu laki-laki, dia menggunakan base, gitu ya. Brian dia laki-laki menggunakan fan. Ya, kalau Cherry perempuan menggunakan base. Nah itu ada dua variabel kan, setiap subjek ada dua variabel maka diukur ya, bisa diukur. Gendernya match, moodnya match, tapi Brian sama Cherry-nya nggak match. Ini bisa diukur ya, binary. Bisa juga mengukurnya pakai koordinat begini ya. Cara mengukurnya bisa beda-beda, prinsipnya begitu. Ya, cara mengukur distance-nya itu bisa beda-beda ya. Kamu ukur mana dulu, hasilnya pun nggak sama. Tapi prinsipnya semua itu adalah jarak. Nah, ini contoh yang lain, ordinal. Nah, ini yang pakai Likert ya kan. Itu juga bisa dijadikan rank. Dari rankingnya kamu bisa, misalnya ini ya contoh ya. Aku ada satisfaction level. Aku satisfied atau enggak gitu. Safety, comfortable, convenient, proximity. Ini ada 4 variabel ya kan. Nah, itu ada 2 part ya. Apa namanya? Taman, 2 taman. Ini survei beneran ini. Jadi diukur pakai survei, questionnaire survei, 2 taman itu mana yang lebih tinggi gitu ya. Jaraknya berapa antara satu taman dengan yang lain gitu ya. Ini tergantung daripada variabel yang kamu pakai. Di sini saya pakai skala Likert, yaitu 5 value, negatif 2 sangat tidak suka, 2 berarti sangat suka ya. Nah ini bisa diukur, caranya gimana ya. Angka Likert tadi kita masukkan jadi ranking ya. Dari ranking kita masukkan jadi normalized rank ya. Ya, itu formulanya di situ. Maka ketemu koordinatnya ya kan. Ketemu koordinatnya untuk A, ketemu koordinatnya untuk B. Setelah itu kamu bisa, karena ini sudah ratio, awalnya kan ordinal ini ya. Negatif 2 sampai 2. Karena kamu konversi ke ratio, maka mendapatkannya bisa pakai distance yang kuantitatif ya. Misalnya pakai Euclidean distance atau pakai Chebyshev distance, terserah kamu ya. Nah kalau grup gimana ya? Kalau punya 2 distribusi gimana? Ya, itu bisa juga pakai namanya Mahalanobis distance ya. Bisa cek di website saya. Ya.
Ini lebih komplit, ada juga tutorialnya dan ada programnya di sana ya. Kamu bisa ngitung sendiri. Ngukur 2 distribusi ya. Itu juga bisa. Nah, ini contohnya, kamu ada 2 grup, jumlah datanya di tiap grup nggak sama ya. Itu bisa diukur juga ya. Ini contohnya, ngukurnya kalau kamu plot kan seperti ini. Gimana bisa tahu nih jaraknya antara grup 1 dengan grup 2? Ya, ini bisa pakai diukur ya, pakai covariance dulu, setelah itu full covariance, setelah itu baru diukur dari situ Mahalanobis distannya berapa. Ini macam-macam ya, ini salah satu contoh aja. Normalization saya kosongkan dulu. Bisa juga string misalnya. Ya. String itu misalnya gimana ngukurnya? Ya, ini ada banyak macam-macam ya string distance. Di biologi itu kan pakai DNA. DNA itu kan apa? Isinya cuma 4 huruf ini ya, A, T, G, ya, C. Tapi sekuensinya panjang sekali sampai jutaan ya. Itu DNA menunjukkan kalau dia keledai atau apa namanya kuda misalnya. Ya. Gimana dia mengukurnya? Ya itulah cari jarak ya. Jaraknya misalnya seberapa banyak dia melakukan kesalahan, perbedaannya. Ya, string distance. Misalnya Shangri-La sama Shambhala itu dekat atau enggak? Ini kalau di apa namanya studi kultur ya, studi budaya misalnya, ya, atau studi bahasa, ternyata dari geografi itu bisa didapatkan bahasanya, ya, kata-kata yang mirip-mirip. Saya datuk di Malaysia, datuk di Palembang, sama datuk di Indonesia ya. Itu sebenarnya sama semuanya. Pengertiannya sama. Jadi etimologi itu adalah mencari di mana sih atau kapan sih kata-kata ini berada ya. Itu juga cari jaraknya. Jaraknya gimana? String distance ya. Nah, kamu juga diminta ngukur ya, apa namanya, cek plagiarismemu ya. Nah, itu ngukurnya gimana ya? Itu dia pakai ngukur di string distance ini tadi ya. Nah ini contoh, setelah kamu tahu nih, kata-kata Petrus misalnya, kalau di Indonesia namanya Petrus ya, itu di bahasa Portugisnya Pedro ya kan, Petros di bahasa Yunani ya, dan sekarang Peter di bahasa Inggrisnya. Nah ini bisa diplot ya, bisa diplot, bisa dicari hierarkinya ya kan, bisa diplot juga secara geografi ya. Dari mana ngukurnya? Ngukurnya dari edit distance ya. Nah ini. Jadi studinya ini bisa macam-macam. Jadi kalau kamu tahu jaraknya bisa macam-macam. Kalau dari bendera bisa tahu nggak bisa ya. Kalau bendera itu salah. Nah, cara lain adalah mengukur mismatch daripada string ya. Itu namanya Hamming distance. Ya. Ya. Ini yang lain cuma cara ngitung aja. Sampai sini yang disebut jarak, mengerti nggak ini? Luar biasa. Ya, ternyata jarak itu macam-macam ya. Kamu tahunya tadinya cuma Euclidean distance aja kan ya. Ya, jadi dari sini kamu bisa lihat, buka pikiran ya, mudah-mudahan buka pikiran ya. Nanti kalau pasti ada kamu skripsinya macam-macam dengan siapa terserah, tapi jangan lupa ya, setiap pengukuran itu bisa diukur dengan jarak ya. Jarak itu definisi, kalau saya ngomong jarak itu ngerti ya, nggak mesti harus spasial ya, tergantung variabelnya apa. Ya. Paham ini tadi kan? Dari ini tadi saya bilang love misalnya, iman bisa diukur nggak bisa ya, tergantung variabelnya. Ya luar biasa ya. Ini sebenarnya masuk ke data science-nya ya sudah. Tapi paling nggak kamu tahu lah ya. Dasar-dasarnya itu. Ya, balik ke SPV lagi. Ya, dari SPV tadi. Kalau kamu sudah tahu jaraknya, ya,
kamu juga bisa ngitung shortest path ya. Tadi kan bukan tadi. Tempo hari kita sudah latihan ya ngitung shortest path ya. Ingat ya. Jarak terpendek. Ya. Nah, SPV ini adalah fungsi daripada shortest path ya. Definisinya apa? Ini definisinya adalah fungsi di mana value V tadi ya di poin I akan selalu positif, ya kan? Kalau dia di sink dia 0, ya. Kalau dia tidak bisa tercapai dia nilainya tak terhingga, ya. Dan selalu monotonic increasing ya. Jarak terpendek dari sink. Ya, di mana kalau misalnya ada V1 dan V2, VI dan VJ, dan VI itu lebih besar daripada VJ, itu ekuivalen dengan jarak daripada I ke sink itu lebih besar daripada jarak daripada J ke sink-nya. Ini yang kita maksud jarak di sini adalah jarak terpendek. Oke. Nah, saya definisikan normal SPV dibalik ya. Monotonic decreasing ya. Jadi bisa monotonic increasing atau decreasing ya. Nah, SPV berarti fungsi daripada optimum distance ke sink. Ya kan? Nah, kalau di graf poin tadi yang kita sebut poin tadi bisa node, bisa link. Kalau kamu di lattice itu jadi selnya atau bisa cube kalau 3D ya lattice-nya ya. Nah, ini kita kasih contoh ini. Yang di atas itu SPV. Kamu lihat itu 0 itu yang paling kanan itu satu dimensi ya. Angkanya kita bisa isi ngawur. Ya, tapi harus sesuai dengan propertiesnya ya. Makin jauh daripada sink dia harus makin besar. Ya, yang di 2 dimensi yang ini ya. Ini juga kamu lihat 18 ini sink-nya ya, atau yang di paling kanan 0 itu sink-nya. Yang ini normalize, satunya enggak. Ya. Bisa ngelihat ya nih. Jadi makin jauh, makin besar atau makin kecil gitu ya dari sink-nya. Nah kalau di graf gimana? Graf juga begitu ya. Kamu bisa dapatkan sink-nya, misalnya F ini sink-nya yang gambar yang di kanan. 0 itu berarti sink-nya. Nah, angka-angka itu adalah SPV di node atau SPV di link. Ya. E itu sink-nya. Kalau yang di SPV link ini, E itu adalah sink-nya. Ya. Nah, dengan begitu, kalau ada bola atau agent, dia akan bergerak ya menuju ke sink. Sink itu apa tujuannya ya? Goal-nya. Misalnya kamu di titik yang satu gitu ya, maka apa yang akan kamu lakukan sebagai agent adalah melihat poin-poin di sekitarnya aja, di neighbor-nya aja, ya. Tetangganya aja. Kalau tetangganya yang lebih kecil, ya, ini sink-nya 0 ya, tetangganya yang lebih kecil maka kamu bergerak ke sana. Kalau tetangganya lebih besar, jangan bergerak gitu ya. Gampang ya. Nah, ini sebenarnya menariknya Pak, SPV itu adalah konversi daripada global information menuju lokal ya. Ini kasih contoh ini. F itu adalah apa namanya sink-nya. Yang pertama kamu tahu sebenarnya adalah seperti ini yang kamu tahu. Global informasi itu awalnya seperti ini. Jadi kamu tahu jarak antara link-nya, tapi kamu nggak tahu ya ini yang kamu berikan, ini distance matrix-nya ya. Global informasi. Jadi dengan ini setiap link kamu tahu jaraknya. Ya kan? Nah, kalau kamu pakai lokal informasi apa yang terjadi? Misalnya kamu di D, kamu menuju F. Mau lewat mana? Yang kamu lihat cuman SPV-nya ya. Kamu cuma lihat SPV-nya ya. Ini contoh. Nah ini. Jadi dari
link distance, kamu ngitung SPV-nya. Misalnya SPV-nya di 0, yang di node ini ya. Kalau kamu tahu SPV-nya, kamu di D misalnya. Kamu menuju ke F, langsung ya. 4 dikurangi 0, 4 itu. Yang satunya 4 dikurangi 3, 1. Yang paling besar mana? Yaitu kamu gerak ya ke sana. Ya. Misalnya kamu di A. Ya. Kalau kamu di A, kamu cuma lihat, kamu nggak tahu nih mau kemana, ya kan? Bisa ke B, bisa ke C. Ya. Maka kamu lihat nilainya di B berapa? Oh, aku 13 di A, di B 10. Ya. Kalau di C 6, ya kan? Kalau aku dari 13 ke 10 perbedaannya berapa? 3 ya. Dari 13 ke 6 perbedaannya berapa? 7. Maka kamu gerak ke 6. Ya. Kamu geraknya ke 6. Makin shortest path itu kamu dapatkan ya, perbedaannya makin besar itu yang kamu ambil ya. Kalau ini pakai SPV di node. Dalam artian begini, kalau saya di sini, misalnya kamu bikin mobil yang bisa gerak sendiri, ya kan? Mobilmu katakanlah di A, dia cuma tahu lokasi yang di B sama C aja, maka dia bisa gerak sendiri dia. Dia nggak tahu sih jaraknya ke F berapa, dia nggak tahu, ya. Ya kan? Dari sini informasi lokalnya aja, jadi dia di mana berapa, lokal itu artinya neighbor-nya ya, tetangganya berapa, maka dari keputusanmu itu didasarkan adalah keputusan lokal. Paham ini? Saya kasih contoh lain yang SPV di node ya. SPV yang di ini. Ini contoh ya, saya pakai Tower of Hanoi ya. Pernah tahu permainan Tower of Hanoi enggak? Nggak tahu, Pak. Belum pernah dengar. Oh, belum pernah dengar? Iya. Oke. Kalau nggak tahu, aku masuk ke websiteku ya. Tower of Hanoi. U-Learning. U-Learning. Oke. Aku share ini. Kamu masuk ke reinforcement learning ya. Lihat enggak? U-Learning by examples. Tower of Hanoi. Nah, kalau kamu mau main Tower of Hanoi seperti ini. Ini permainannya seperti ini. Kamu punya 3 tower, kamu punya 3 disk. Ya, disk yang paling besar, menengah dan kecil ya. Maka kamu permainannya adalah pindahkan ya tower disk ini dari tower 1 ke tower 3 dengan minimum number of move ya. Instructionnya try to move all the disks from tower 1 to tower 3 ya. Cuma pindahkan 1 disk at a time ya. Yang besar nggak boleh di atas yang kecil. Maka yang kamu lakukan mungkin kamu pindah ke sini, ya kan? Kamu pindah ke sana. Ups, gimana ini setelah ini? Yang kecil di 3, Pak. Ya, yang kecil ketiga atau kecil ke 1 bisa kan? Iya. Nah, bisa balik sini atau bisa ke sana ya. Tapi harusnya pertamanya kecilnya ke 3 biar hemat gitu, hematnya. Ya udah, kamu pindah sini, ini balik sini lagi, gitu ya, dan seterusnya ya, sampai akhirnya adalah, nah ini solusinya ya. Nah, ya. Nah, dapat solusinya gimana? Ini kan pertanyaannya kan gitu kan. Nah, dapat solusinya ini ya, kita bikin grafnya ya.
awalnya 1 itu, terakhirnya yang nomor 27 itu, ya kan? Ini solution space-nya. Dari 1 kemungkinannya bisa pindah ke 2 dan 3, ya kan? Ini state-nya ya. Ada 27 state-nya. Bisa ke 2, bisa ke 3. Dari 1 nggak bisa ke 4. Ya kan? Nah, ini kemungkinan-kemungkinannya itu semua dibuat ya. Ini bikin solution space seperti ini. Nah, ini ada algoritma namanya Q-learning ya. Dengan Q-learning itu nanti ketemu mana yang paling bagus ya. Yang paling bagus tentunya yang merah itu. Dari 1 ke 2, 2 ke 6, 6 ke 10. Ya, ini yang shortest path-nya nanti. Ya. Ini 7 move. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya kan? 7 move aja. Nah, menariknya sekarang. Menariknya apa? Menariknya adalah kamu dari nah ini perhitungannya ini. Nah, ini yang lain ya. Kamu katakanlah punya 17 node di sini. Ya. Goalnya 17 ini. Ya. Goalnya nomor 17. Maka kita lakukan pakai Q-learning tadi ya. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, misalnya kamu di node 1, mau menuju node 17 paling cepat mana? Ya, hasilnya adalah kamu lihat ini SPV ya, ini SPV di link ya. Kamu lihat ini membesar ini. Ya. Ini membesar, kamu lihat dari 1 bisa ke mana? Bisa ke 2 dan ke 3. Tapi kalau ke 2 nilainya 21, kalau ke 3 nilainya berapa? 26. Maka kamu bergerak ke 3. Misalnya kamu sekarang di 3. Di 3 bisa balik ke 1, bisa ke 2, bisa ke 5, ya kan? Kamu lihat SPV-nya, SPV-nya 21, 21, 2, 33. Maka kamu memaksimalkan di sini ya. Cari yang ketiga-tiga, maka kamu menuju ke node 5. Paham ini? Sekarang kamu di node 5. Dari node 5 bisa ke node berapa aja? Kelihatan nggak ini? Cuma 7, Pak. Ya, 3 dan 7, ya kan? Kalau ketiga nilainya berapa SPV-nya? Dari node 5 ke node 3, SPV-nya berapa? 26, Pak. 26. Kalau dari node 5 ke node 7 nilainya berapa? 41. 1. Maka kamu maksimalkan, maka yang kamu pakai yang 41 ya. Jadi kamu sekarang di node 7 dan seterusnya ya, sampai akhirnya kamu sampai di node 17, itu ada self loop di sana, pasti gak akan keluar ya dari sana ya. Trap di situ. Paham ini? Nah, ini penerapannya bisa juga ke teologi ya. Ya, ada teologi yang namanya Calvinis ya, bukan Calvin kamu, tapi Calvinis ya. John Calvin itu berdasarkan Alkitab dia mengatakan manusia itu sudah dipredestinasi ya. Nah, ini sebenarnya matematikanya ya. Ini gimana? Coba kamu misalnya kamu di node 7 sekarang ya. Ini kan pengambilan keputusan, tiap node itu pengambilan keputusan kan. Kamu di node 7 seharusnya bisa ke node 5, 6 dan 9, betul? Kalau kamu melakukan yang benar ya, maka kamu harusnya mau optimumkan ya kan. Mau optimumkan dalam artian memaksimalkan di sini harusnya ke node 9, betul nggak? Kalau kamu di node 7. Kelihatan? Betul, Pak. Nah, tapi ya apa yang terjadi? Kamu sekarang melakukan berdosa ya ini ya. Ya, berdosa itu artinya apa? Artinya tidak melakukan yang optimal ya. Jadi kamu pindah ke node 6 misalnya. Ya, bisa kan? Bisa dari node 6 ya tergantung kamu mau optimalkan atau enggak ya kan. Kalau mau optimalkan harusnya masuk ke node 7 lagi kan, itu 41 ya. Kamu makin banyak dosanya, nggak mau tobat ya, masuk ke node 8 misalnya, boleh ya.
Dari note 8 kamu putar-putar terus di note 10, 11, 8 lagi, note 10, 11, 8 lagi, boleh juga. Ya, yang namanya berdosa itu tidak mengoptimalkan ya. Tapi suatu hari kamu tobat ini. Dari note 8 kamu tobat. Tobat itu apa? Mengoptimalkan. Artinya kamu cari yang optimal di mana kamu mengambil keputusanmu. Dari note 8 yang optimal adalah ke note berapa? 6, Pak. Iya, paling besar itu note 6. Dari note 6 optimal lagi ke note 7. ke note 7 ya. Dari note 7 ikutin merah itu akhirnya masuk ke surga ya. Surganya nomor 17. Ya, jelas ini ya. Jadi ini penerapannya ya, penerapannya bahwa teologi dalam artian gini, Tuhan yang menciptakan ya semua hal-hal ini ya. Jadi kamu boleh melakukan kebebasan dalam artian kamu ada free will, ya kan? Berarti kamu bisa aja mengambil keputusanmu terserah kamu gitu. Tapi predestination-nya adalah diagram ini ya. Contohnya ini simplifikasi ya. Dalam artian diagram ini menunjukkan predestinasi ya. Bahwa kalau kamu melakukannya dengan benar, akhirnya masuk ke surga ya. Di sing-nya tadi. Ada komen, pertanyaan? Ya. Nah, gimana cara dapatkan SPV-nya macam-macam ya. Kalau yang paling gampang ya isi ngawur aja, arbitrary itu isi ngawur ya. Asalkan linearly increasing. Ya. Bisa juga kamu ngukur berdasarkan perhitungan-perhitungan ya. Distance transform misalnya. Ya. Bisa juga pakai teknik lain namanya smoothing relaxation misalnya. Ini kita bisa ya. Nah, ini saya tunjukkan sekarang saya tunjukkan contoh ini masih ada. Bisa kelihatan nggak ini? Ini Kelihatan. saya buat ya, ini program saya buat. Ini kalau klik di sini, ini sing-nya. Yang biru ini sing-nya. Ya. Kemudian katakanlah saya pakai distance transform. Gitu ya. Nah, kamu lihat itu. Kelihatan nggak ini? Yang biru itu sing-nya. Kalau kita pakai distance transform, ya. Nilai-nilai di dalam ini ada SPV-nya ya. Makin hitam berarti kan makin besar ya. Makin dekat dengan sing-nya 0 ya. Ya, makin jauh dari sing-nya dia makin besar, makin hitam. Ya. Nah, ini kamu bisa lihat ini membentuk apa ini? Membentuk semacam diskriminan ya. Kamu bisa lihat diskriminan. Ya kan? Nilai SPV itu kalau diukur akan membentuk diskriminan. Diskriminan ini apa? Grouping. Ya, grouping dalam artian apa? Katakanlah sing ini menunjukkan suatu mall misalnya ya. Maka saya harusnya serving ya, memberikan melayani daerah-daerah ini aja. Nah, ini boundary-nya ini, ya, grouping ini menunjukkan di mana dia akan batas-batas pelayanannya gitu ya, antara satu mall dengan mall yang lain. Sama dengan tadi ya, singmu tadi toilet misalnya, ya kan? Kalau toiletnya 2, nanti kamu bisa bikin grouping ya. Saya clear screen ya. Ini katakanlah toiletmu di sini sama di sini, ya kan? Maka kamu hitung ini adalah SPV-nya ya. Nah, kalau kamu misalnya kamu kantormu di sini, ya otomatis ke toilet yang ini. Kalau kamu kantormu di sini, otomatis ke toilet yang ini gitu ya. Dia akan mencari jarak terdekat menuju sing ya.
Paham? Ya, kalau kamu di sini gimana? Oh, di situ ya. Kalau kamu di sini, oh pindah ke sana. Nah, groupingnya gimana? Groupingnya ini ya, jaraknya. Untuk masing-masing toilet ini jaraknya ya. Orang yang di daerah hijau itu pasti dia menuju toilet yang satu itu ya, yang di daerah biru menuju toilet yang sebelah kiri gitu ya. Paham ini? Nah, ini kan pakai lattice ya kan? Saya kasih contoh lagi. Ini kita juga bisa menggunakan graf ya ini. Ini saya bikin programnya bisa add node here, add node there. Kita bisa bikin ya, bisa goyangkan node-nya. Ya, bisa make link. Ya, dari link ini menuju ke sini gitu ya. Dan seterusnya ya. Add node here terus saya bikin gini ya. Nah, nanti saya set ini sebagai SPV ya. Set async gitu. Nah, kemudian kita bisa ukur ya SPV-nya berapa. Nah ini SPV-nya contoh ya. Contoh lain ya. Contoh lain yang mana? Iris. Nah ini contoh ya. Ini sync-nya di nomor 7 ya kan. Kita bisa mengukur SPV-nya. Nah kamu lihat ini ya. Negatif 1 apa artinya? Ya. Dari sana nggak bisa ya. Dari ID 1 ini bisa ke ID 8. Share screen, Pak, maaf. Sorry, belum kelihatan kah? Belum share screen. Oh, belum kelihatan screen, sorry. Kelihatan ini? Iya, kelihatan. Kelihatan ya. Dari ID 1, ini saya itu keluarkan SPV-nya. Ya. Dari ID 1 ya ini SPV-nya 30 ini. Nggak bisa menuju ID 8 ya. Dari 1 bisa ke 8, tapi Ini cuma kelihatan menu barnya doang, Pak, di atas. Cuma kelihatan. Cuma ini kelihatan nggak? Ini kayak nggak full screen gitu loh, cuma kelihatan. Oke, saya full screen kan. Amin. Kelihatan sekarang? Nah, iya. Oke. Ya. Ini ID-nya, ya. Ini SPV-nya. Ya. Dari 4 nggak bisa ke sync ya. Dari 8 nggak bisa ke sync. Makanya negatif ya nilainya. Dari ID 2 ini juga nggak bisa ke sync, makanya negatif 1. Ya. Mestinya kalau di aslinya infinity kan. Saya nggak pakai infinity di ini. Jadi pakai negatif 1 sama aja ya. Ini kalau ini bisa lihat ini 1 arah, 2 arah. Ya. Dan segala macam ya. Ini bisa di testing segala. Saya mau bikin matriksnya. Ya, distribusinya dan segala macam. Ini cuman untuk SPV net. Ya. Paling nggak kamu tahu apa maksud saya dengan SPV di sini. Yang satu untuk network, satunya untuk pakai lattice ya. Itu yang ingin saya introduction ya. Ada pertanyaan nggak tentang SPV ini? Nggak ada ya. Yang kalau nggak ada berarti sampai di sini dulu. Mungkin udah lelah juga. Ini sudah lebih sedikit. Maaf ya.